Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farida SPD Emser. Perkenalkan, nama saya Wiwin Saryatun. Di sini saya ingin mempresentasikan KTI saya yang berjudul Gambaran Pengendalian Persediaan Obat Gastritis dengan Metode Analisis Buffer Stock dan Reorder Point di Apotek C3 Jakarta Timur periode September sampai November 2021. Langsung saja ke bab 1. Meliputi latar belakang penelitian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, dan pelaporan obat. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bahan baku yang efisien, efektif, dan ekonomis untuk menyelesaikan produk dengan tujuan memenuhi tuntutan konsumen. Pengendalian persediaan adalah kegiatan yang memastikan tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi stagnan dan stock out obat di pelayanan kefarmasian. Obat harus mempunyai stok yang benar agar dapat melayani pasien dengan baik. Mengandalkan persediaan yang tepat bukan hal yang mudah, apalagi jumlah persediaan tersebut besar mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar yang tertanam dalam persediaan, meningkatkan biaya penyimpanan, peluang kadaluarsa, dan resiko kerusakan bahan yang lebih besar. Namun jika persediaan terlalu sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan stock out karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan. Buffer stock merupakan persediaan yang digunakan untuk mengantisipasi adanya permintaan maupun lead item. Buffer stock disebut juga dengan safety stock. Buffer stock merupakan persediaan pengaman yang digunakan untuk mengantisipasi kekurangan persediaan pada saat lead item pemesanan. Reorder point merupakan waktu apotek yang akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan memilih jumlah minimal persediaan yang ada. Jadi penempatan jadwal dan jumlah pemesanan dapat dilakukan menggunakan perhitungan buffer stock dan reorder point. Berdasarkan analisa data penjualan pada bulan Agustus 2021 pada Apotek C3, dari 10 golongan obat yang terdiri dari asam urat, kolesterol, diabetes mellitus, kortikosteroid, antibiotik, antihipertensi, presentasi yang paling tinggi dapat diantaranya obat lain adalah obat gastritis. Belum mempunyai data-data perhitungan untuk mencapai pengadaan stok setiap bulannya. Hal ini menyebabkan sering terjadinya loss sales. Rumus masalah. Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan bahwa tidak adanya perencanaan pengendalian persediaan penjualan obat gastritis pada setiap bulannya sehingga terjadi stock out, sehingga diperlukan perencanaan pengendalian persediaan dengan metode analisa buffer stock dan reorder point untuk menetapkan jadwal dan jumlah pemesanan setiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi gambaran pengendalian persediaan obat gastritis dengan metode buffer stock dan reorder point di Apotek C3 Jakarta Timur periode September sampai November 2021. Manfaat bagi peneliti menjadi pengetahuan dan menambah wawasan agar penulis dapat menetapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan praktek langsung di kefarmasian apotek khusus C3. Manfaat bagi instalasi sebagai media dan bahan pertimbangan serta evaluasi dalam mengendalikan persediaan obat gastritis untuk periode selanjutnya di Apotek C3. Manfaat bagi masyarakat menambah informasi dan sebagai referensi bagi masyarakat luas dan cara pengendalian persediaan barang yang dibutuhkan dengan baik dan struktur untuk menghindari defisit maupun kerugian. Di bab 2, definisi apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
Pekerjaan kefarmasian tersebut meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, dan pelaporan obat. Selain itu, tindakan berkaitan dengan pengolahan sumber daya manusia, ketenagaan, administrasi umum, dan keuangan, serta pekerjaan yang langsung berhubungan dengan pasien turut dilakukan pula. Dalam hal ini meliputi kegiatan pemberian layanan obat atas resep dokter maupun layanan swab medikasi, peracikan, pengemasan, sampai penyerahan obat ke pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek sebagai berikut. 1. Standar pelayanan kefarmasian obat tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pencatatan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Standar pelayanan kefarmasian di apotek ada perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, pencatatan, pelaporan. Terus di sini ada data persediaan penggunaan metode buffer stock. Ini ada rumusnya dan ada datanya. Pengendalian persediaan dengan menghitung reorder point juga ada rumusnya. Definisi gastritis. Gastritis adalah inflamasi pada mukosa lambung yang disertai kerusakan atau erosi pada mukosa. Pada dasarnya, mukosa lambung memerlukan barier pertama untuk melindungi jaringan lambung itu sendiri. Faktor-faktor resiko di atas menyebabkan injuri pada mukosa lambung yang mendorong munculnya proses inflamasi lambung. Obat yang digunakan untuk gastritis antara lain obat antasida, obat antihistamin H2, contohnya famotidin, simetidin, ranitidin, dan rizatripin. Obat pompa penghambat proton PPI atau disingkat PPI, contohnya omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, dan pantoprazol. Jika gastritis spesifik disebabkan oleh infeksi Hippocampi, dokter dapat meresepkan antibiotik untuk membunuh bakteri dan agar gastritis tidak menyebabkan komplikasi. Landasan teori pengendalian persediaan adalah kegiatan yang memastikan tercapainya sasaran yang sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi skenan dan stock out di pelayanan kesehatan. Apabila jumlah pengendalian terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana penganggur yang besar yang tertanam dalam persediaan, peningkatan biaya penyimpanan, peluang kadaluarsa, dan resiko kerugian barang yang lebih besar. Namun jika persediaan tersebut sedikit mengakibatkan resiko terjadinya kerusakan persediaan atau stock out, karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebenarnya dibutuhkan. Dalam bab 3 ini ada metode penelitian, kerangka konsep, definisi operasional, jenis penelitian, lokasi waktu penelitian, alat dan bahan, langkah kerja dan prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, rencana analisa data. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.